Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Aimira Pratnyaswari dengan NIM akhir 041. Di sini saya akan menceritakan pengalaman dan juga berbagi pendapat mengenai 5 soal yang telah diberikan sebagai tugas UAS, video, dan mata kuliah Trihata Karana. Untuk soal yang pertama, itu menceritakan berdasarkan pengalaman bagaimana keadaan hidup yang paling tidak seimbang dan apa dampaknya. Ketika saya merasa keadaan tidak seimbang ini pada saat saya merasa performa saya menurun dan juga saya membandingkan diri terhadap orang lain, sehingga saya terlalu fokus dengan target orang lain dan mengabaikan kapasitas diri. Dan juga pada saat itu saya merasa apa yang saya miliki itu masih selalu kurang, padahal sebenarnya setiap individu itu justru memiliki skill yang berbeda, dan sayangnya saya tidak mengasah skill yang saya miliki, sehingga saya selalu merasa tertinggal, padahal sebenarnya saya bisa melampaui kapasitas diri saya sendiri dengan skill yang berbeda, tetapi dengan performa yang sama baiknya juga. Kemudian yang kedua itu menceritakan berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana keadaan hidup yang seimbang. Keadaan hidup yang seimbang ini justru saya rasakan ketika mulai mempelajari manusia dengan menelusuri psikologi dan juga mempelajari sifat manusia tersebut. Bagaimana yang saya maksud di sini adalah ketika saya mempelajari psikologi, secara tidak langsung saya juga mempelajari karakter manusia, di mana dimulai dari emosi, kemudian mental seseorang, dan juga sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan itu justru jauh lebih terkontrol, sehingga pada saat saya menilai seseorang, itu saya bisa mengekspresikan diri atau memposisikan diri dengan baik, sehingga dampaknya itu banyak orang yang akan merasa jauh lebih aman dan nyaman ketika mereka bercerita atau dekat dengan saya. Kemudian pengalaman yang paling berkesan tentang nasib buruk dan baik atau beruntung. Bagaimana Anda memaknai pengalaman tersebut? Pengalaman yang baik dan buruk dalam hidup saya ini terjadi ketika PON Aceh Sumut pada tahun 2024, di mana pada saat itu terjadi konflik antar tim dan juga banyak provokasi yang menyertakan hal-hal tidak benar mengenai saya karena persaingan yang tidak sehat dan tidak bisa menyaingi saya secara sehat, sehingga banyak berita yang tidak benar atau banyak berita yang dibuat-buat, sehingga saya sendiri itu kehilangan kepercayaan pelatih, dan kehilangan kepercayaan pelatih ini juga jadinya mempengaruhi kepercayaan diri saya, dan saya merasa kehilangan diri saya. Pada saat itu yang seharusnya menjadi event terbaik saya, pencapaian terbaik saya, itu justru menjadi pengalaman yang paling buruk dalam hidup saya. Kemudian bagaimana saya memaknai pengalaman ini, itu karena dalam karir saya menjadi atlet, di sini saya belajar bahwa pesaing kita itu bisa saja menggunakan banyak cara atau cara apapun untuk menjatuhkan, melatih mental, berani berdiri sendiri, dan juga berusaha menunjukkan kualitas diri. Sehingga makna dari pengalaman buruk saya ini justru membangun diri saya yang baru untuk jauh lebih berani ke depannya, sehingga pada saat saya kehilangan diri saya sendiri itu justru saya tidak menyelesaikan karir saya di situ, tapi saya juga berusaha untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kualitas diri yang baik, sehingga saya mampu bersaing dengan teman-teman dengan skill yang memang saya miliki dan mental yang saya miliki. Kemudian ceritakan pengalaman hidup Anda yang paling bahagia, dan berdasarkan pengalaman tersebut, pencermatan atas presentasi analisis laporan tingkat kebahagiaan 10 negara terbahagia, dan bagaimana saya memandang tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia. Untuk pengalaman hidup yang paling bahagia menurut saya itu saat bersama orang-orang yang bisa memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus seperti keluarga dan pasangan. Rasa yang sebelumnya belum pernah muncul itu bisa ada karena orang tersebut, dan mereka selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya. Saya merupakan anak dari keluarga yang cukup dan dalam finansial yang kurang stabil, tetapi
orang tua saya mampu membiayai anak-anaknya dengan berbagai usaha mereka dan juga memberikan kapasitas dan fasilitas yang layak terhadap anak-anaknya dan support yang selalu mengutamakan anak-anak bagaimanapun caranya. Sehingga saya merasa hal-hal yang paling bahagia itu saya dapatkan ketika orang tua itu mengusahakan apa yang saya inginkan, apa yang saya lakukan, bagaimana mereka mensupport, bagaimana mereka mendatangi pertandingan saya dengan meluangkan waktu. Itu adalah momen terbahagia saya ketika hidup. Kemudian, bagaimana tingkat kebahagiaan pada 10 negara yang sudah dipresentasikan? Menurut saya tingkat kebahagiaan pada 10 negara yang sudah dipresentasikan tersebut, saya juga memahami bahwasannya kebahagiaan itu tidak hanya datang dari finansial yang cukup, melainkan hubungan sosial dan kesetaraan antar manusia lah yang menjadi kunci utama dalam mencapai kebahagiaan itu. Kemudian bagaimana pendapat saya mengenai kebahagiaan masyarakat di Indonesia? Menurut saya masyarakat di Indonesia ini justru cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang cukup baik karena kuatnya hubungan sosial dan budaya kebersamaan. Tetapi peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemerataan layanan publik, serta perhatian terhadap kesehatan mental itu tetap perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat Indonesia itu dapat merasakan atau mendapat kebahagiaan yang setara. Karena pada dasarnya banyak sekali oknum yang masih bahagia di atas penderitaan orang lain. Karena perlu kita ketahui bahwasannya pemerintah di Indonesia ini memang sangat terkenal kotornya. Walaupun banyak sebenarnya undang-undang masyarakat juga yang mengatur bagaimana kehidupan bermasyarakat, serta dari undang-undang tersebut sebenarnya banyak kebaikan juga yang dialurkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun secara finansial, secara kesehatan mental, dan juga kesetaraan itu masih belum terpenuhi untuk memenuhi tingkat kebahagiaan masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian, menceritakan pengalaman Anda tentang kepemimpinan diri sendiri dan kepemimpinan dalam suatu kelompok atau organisasi. Bagaimana analisis Anda tentang implementasi atau pola sistem kepemimpinan di negara Indonesia. Jadi pengalaman saya untuk memimpin itu ada ketika saya dipercaya untuk memegang tim handball sekolah putra dan putri. Itu saya memimpin semuanya dalam proses latihan dan juga pertandingan. Memimpin tim ini cukup sulit karena taruhannya adalah nama baik sekolah yang sebelumnya itu belum pernah turun dari peringkat 1. Sehingga selain memimpin sejumlah orang dengan skill dan kepala yang beragam, saya juga terdorong untuk mampu memimpin diri saya sendiri untuk berani dan juga tidak ragu dalam mengambil tindakan maupun keputusan. Kemudian implementasi sistem kepemimpinan negara Indonesia pada dasarnya telah berjalan dengan baik karena berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Kelebihan sistem ini terletak pada pembagian kekuasaan dan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti birokrasi dan juga korupsi. Kemudian, tantangan yang dihadapi antara lain itu persaingan global, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax, perubahan iklim, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia ini perlu terus memperkuat integritas, efektivitas, dan juga kemampuan beradaptasi agar mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian pemaparan pengalaman dan juga pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.